Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 2401010101059, jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal C. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau menjawab soal kewarganegaraan. Soal pertama, jelaskan tentang HAM. Jadi, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, dan status lainnya. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati oleh semua pihak, termasuk negara. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak kolektif. Lanjut soal yang kedua, jelaskan dan berikan contoh kasus tentang demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dapat disalurkan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilu. Prinsip utama demokrasi mencakup partisipasi rakyat, pelindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan persamaan di depan hukum. Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 2020 adalah salah satu contoh nyata dari demokrasi di mana rakyat memiliki pemimpin mereka. Proses ini memerintahkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui pemungutan suara. Joe Biden terpilih sebagai presiden, mengalahkan petana Donald Trump. Meskipun ada tuduhan kecurangan oleh pihak oposisi, lembaga peradilan dan badan independen memeriksa klaim tersebut, dan hasilnya dikonfirmasi secara sah. Lanjut soal yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai otonomi daerah? Jadi pendapat saya atau menurut saya, otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewarganegaraan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan secara mandiri dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi pendapat saya atau menurut saya, otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah secara mandiri. Dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan memberdayakan daerah sebagai dengan potensi lokalnya. Lanjut dengan soal keempat, analisislah tentang masyarakat madani. Jadi jawaban saya, masyarakat madani adalah konsep yang merujuk pada masyarakat yang mandiri, demokratis, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Istilah ini sering dihubungkan dengan masyarakat sipil yang terorganisasi, memiliki tata nilai, serta mampu menciptakan ruang publik yang bebas dari tekanan negara atau kepentingan kelompok tertentu. Lanjut soal kelima, sebutkan nama-nama tokoh dan jelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tokoh pertama itu John Locke, pemikiran dari abad ke-17 yang menekankan pentingnya rule of law dan pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pembagian prinsip ini menjadi dasar sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, Montesquieu, mengembangkan konsep separation of powers atau pemisahan kekuasaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Gagasan ini menjadi landasan tata kelola yang adil dan bersih. Max Weber mengemukakan teori birokrasi modern yang mengedepankan efisiensi, hierarki yang jelas, dan prosedur standar untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi. Tokoh keempat, Robert Klitgaard, ahli tata kelola yang mengembangkan formula pemberantasan korupsi. Tokoh kelima, Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus berfokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan institusi demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan ketahanan dan integrasi nasional?
Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konsep ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang saling terintegrasi. Sedangkan integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan dalam masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam bingkai negara. Tujuannya adalah menciptakan persatuan dan kesatuan yang kokoh, meskipun terdapat berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Lanjut, soal yang ketujuh. Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Jadi pendapat saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional. Konsep ini mencerminkan kesadaran dan pentingnya integrasi wilayah serta hubungan yang harmonis antara elemen-elemen bangsa di seluruh Nusantara. Sekian presentasi dari jawaban UAS mata kuliah kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.